Usai pidato kerasnya di acara internal bocor dan viral di media sosial, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan ucapan tersebut terjadi di antara keluarga Gerindra. Prabowo meminta pernyataan itu tidak dibesar-besarkan. Sejauh apa pidato viral Prabowo ini berdampak negatif baginya? Kita akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Henry Satrio, selamat sore. Ya, Mas Henry boleh dibuka mute-nya? Ya, sudah terdengar. Baik, Mas Hensat, sampai hari ini bahkan siang tadi dua kata itu dari pidato Prabowo bernada kasar ini masih viral di aplikasi X. Namun sempat disampaikan oleh jubir Prabowo bahwa itu hanya sebuah candaan. Berbeda dengan sentimen yang didapat di netizen, sebagian besar adalah negatif. Apa tanggapan Anda? Ya, kalau candaan kemudian penjelasannya Pak Dasko, apalagi Pak Prabowo mengatakan tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi ada dua artinya, Afi. Yang pertama memang Gerindra tahu bahwa pernyataan Prabowo itu salah dan tidak seharusnya keluar ke masyarakat. Kemudian yang kedua ya memang harus ada pembelaan dari Gerindra, dan apa yang dilakukan Bang Dasko dan Bang Dhanil itu kan adalah sebuah pembelaan ya. Nah tapi dari awal Afi, pada saat debat terjadi, saya berani mengatakan memang saat itu apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan kosong deh. Jadi dia tidak sevisioner, tidak seluas pada saat 2019 dan 2014 lalu. Kemarin pada debat perdana dia itu seperti ada ketakutan salah bicara sehingga menyinggung Pak Jokowi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, dia sulit sekali menyampaikan program-program genuine ciri khas dia gitu, karena saat ini dia menanggung beban nama Jokowi. Dan nampak sekali karena kosongnya itu akhirnya dia juga terbawa suasana untuk menahan emosi. Nah, emosi yang dia tahan selama debat itu sempat juga tersalurkan atau keluar ya pada saat dia mencibir dan menjulurkan lidah saat Anies Baswedan bicara. Nah, pada saat acara internal kemarin sudah tidak bisa ditahan lagi tuh emosinya. Jadi citra menahan emosi, citra gemoy itu nampaknya dia lepaskan dulu kemarin pada saat acara internal Rakernas Gerindra, dan dia menunjukkan aslinya gitu ya. Di acara internal dia tunjukkan aslinya ya, dia itu begitu itu. Kalau kesal ya akhirnya dia tumpahkan juga. Dan pada saat anggota Gerindra yang lain mengeluh-ngeluhkan dirinya, harusnya parpol pendukung lainnya selain Gerindra tuh agak mikir juga. Nah, mungkin diingatkan ya, ini cara semesta bekerja, mungkin mengingatkan Prabowo yang sesungguhnya. Baik, Bang Hesa, sejauh mana kalimat yang viral itu mencerminkan etika dan sikap dari seorang calon pemimpin? Karena sebagian netizen melihat bahwa itu sebuah statement yang kasar dan tidak sopan. Namun sepertinya juga berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak Gerindra yang mengatakan itu hanya candaan dan hal yang biasa saja di internal keluarga besar Gerindra. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau dalam teori leadership, Afi, Pak Prabowo ini bukan termasuk leaders yang transformasional seperti Pak Jokowi. Dia memang lebih karismatik dan transaksional ya. Jadi artinya memang mengandalkan karismanya dan mengandalkan transaksi reward and punishment gitu. Karena dia terbiasa di TNI kan mungkin seperti itu. Padahal leadership yang diinginkan saat ini di Indonesia adalah leadership transformasional yang walk the talk. Nah, tentu saja selama ini Pak Prabowo menyembunyikan itu dengan citra gemoy dan lain-lainnya gitu, sehingga memang banyak masyarakat agak lupa gitu bahwa Prabowo ini punya sifat asli, dan akhirnya kemarin kelepasan tuh. Nah, memang leadership karismatik seperti yang Pak Prabowo punya memang sering digambarkan sebagai pemimpin yang tegas gitu ya. Padahal bukan melulu ketegasan itu. Tipikal pemimpin transformasional seperti Pak Jokowi pun bisa tegas. Kalau ini mungkin dia cenderung keras ya, mungkin karena bawaan dari militernya itu, Afi.
Bang Hensat, kita lihat seperti apa pernyataan dari Prabowo ini sebenarnya bisa berdampak lebih jauh. Kalau tadi Anda sudah mengatakan ini akan mempengaruhi pencitraan gemoy dari Pak Prabowo. Namun sejauh apa dampaknya ke elektabilitas dan juga mungkin tingkat kepopuleran dari Pak Prabowo sendiri menurut Anda? Oke, gini, kalau begini terus penampilan Pak Prabowo misalnya kemarin di debat kosong, nanti di dua debat lainnya juga masih kosong dan sibuk menahan emosi, kemudian banyak ceplas-ceplosnya dia yang akhirnya terlihat seperti tidak dalam kapasitas sebagai pemimpin, ya tentu saja Prabowo Gibran ini akhirnya bisa kalah duluan, Afi. Jadi selama ini mereka mengagungkan atau sering sekali menyuarakan bahwa menang satu putaran. Dengan dua kejadian ini nampaknya justru akan menurunkan tingkat elektabilitas mereka. Nah, catatan saya yang kedua, akhirnya beban ini ada di punggungnya atau di pundaknya Mas Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan debat nanti tanggal 22 Desember. Karena pasti dia harus menanggung beban bahwa dia harus bisa menutupi kesalahan dan kekurangan Pak Prabowo saat debat perdana dan setelah debat perdana kemarin hingga keceplosan ndasmu etik itu. Nah, kenapa saya katakan beban ini ada di Mas Gibran? Karena dia harus bisa rebound untuk membantu Pak Prabowo dan dirinya stabil elektabilitasnya. Tapi kalau nanti pada saat penampilan di 22 Desember justru Gibran juga semakin membuat pasangan ini terpuruk, maka ya otomatis elektabilitasnya turun terus dan bisa kalah duluan bahkan di putaran pertama ini, Afi. Jadi sebegitu besar dampak dan akhirnya beban kepada Mas Gibran yang akan menghadapi debat tanggal 22 nanti atas statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam acara internalnya. Sejauh itu dampaknya, Mas. Iya, karena kan masyarakat sudah melihat sosok aslinya Pak Prabowo gitu ya. Dan nanti kalau kemudian sosok aslinya Gibran ternyata tidak memenuhi ekspektasi masyarakat, ya tentu saja akan turun terus. Gini Mbak Afi, masyarakat kita itu memang kan suka yang drama-drama ya. Dan kemarin sebetulnya debat itu kan substansi itu nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah show. Nah, pada saat Pak Prabowo mencibirkan bibir kemudian menjulurkan lidah, itu sebuah show yang sangat negatif untuk Prabowo Gibran kalau sampai melet-melet gitu ya ke lawannya. Nah, apalagi dengan apa yang dikatakan dia di acara internal Gerindra seperti seorang pemimpin yang tidak meletakkan etika sebagai hal yang dia junjung gitu. Nah, sayangnya pada saat show itu dia terlihat sekali nampaknya mencela etika itu sendiri. Nah, makanya nanti pada saat debat tanggal 22 Desember itu Gibran akan ketambahan beban di pundaknya, bukan saja membuktikan bahwa dia berada di situ bukan gara-gara sang paman, tapi juga dia harus membopong citra calon presidennya yang sudah kadung dianggap kasar oleh masyarakat. Oke, Bang Hensat, kita akan putar kembali respon dari Pak Prabowo yang mengatakan untuk hal ini jangan dibesar-besarkan karena hal itu sudah biasa di lingkungan internal. Kita simak bersama lalu kita akan lanjutkan diskusi ini. Di dalam di antara keluarga, ya. Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dia besar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara. Gak usah dibesar-besar. Pak Prabowo. Siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo. Oke. Baik, Bang Hensat, bagaimana Anda membaca statement dari Prabowo yang sama-sama tadi kita dengarkan? Pertama, sebelumnya disampaikan oleh Jubir dan juga Bang Dasko mengatakan bahwa itu bercanda. Lalu Pak Prabowo mengatakan ya itu hal yang biasalah orang cari-cari, jangan terlalu dibesar-besarkan. Apakah itu sudah cukup untuk mengklarifikasi dan mungkin menetralkan situasi hari ini? Ya, itu adalah bentuk pengakuan dari Pak Prabowo bahwa yang viral itu negatif, Afi. Makanya dia tidak ingin besar-besarkan. Dia ingin mencegah supaya tidak terlalu viral lagi gitu.
itu adalah sebuah statement pengakuan bahwa yang beredar itu negatif. Makanya dia ingin sekali, dia memohon sebetulnya itu kepada rakyat dan lawan-lawan politiknya, udah dong jangan disebar-sebar dong, jangan digede-gedein dong, kira-kira begitulah. Nah, Ya. tapi kan nampaknya ini sudah terlanjur viral duluan gitu dengan pernyataan Pak Prabowo tidak perlu dibesar-besarkan, ya ya nambah viral juga tuh karena orang-orang jadi pengen tahu apa sih yang tidak ingin dibesar-besarkan oleh Pak Prabowo. Nah, satu lagi ya, Afi, kalau di internalnya saja bercandanya aja sudah demikian ngeri gitu ya, dianggap Kenapa oleh Anda bilang ngeri? banyak netizen, ya itu kan perlakuan yang marah sekali, kemudian menurunkan etika, seolah-olah menjadi tidak penting gitu. Nah, itu di internal, nanti gimana nanti kalau misalnya dia jadi presiden, etika itu akan diletakkan di mana oleh dirinya. Nah, itu kan jadi pertanyaan ya, padahal sekali lagi sebagai pemimpin itu yang diinginkan oleh rakyat banyak, dan dari berbagai hasil survei mereka ingin pemimpin yang merakyat. Kalau pemimpin yang merakyat tapi tidak mengerti etika kan bahaya juga buat republik ini, Afi. Kalau kemudian itu berdampak terhadap pencitraan yang saat ini coba dibangun oleh Pak Prabowo lewat joget dan gemoynya, secara komunikasi politik menurut Anda apakah itu perlu dirubah dengan kejadian ini atau masih akan dilanjutkan strategi itu karena dianggap masih berhasil? Ya, segemoy-gemoynya Pak Prabowo dengan endasmu etik ini ya tetap akan bersamaan gitu. Jadi pada saat dia mencoba joget-joget, endasmu etik ini akan tetap diingat oleh masyarakat bahwa dia sedang menutupi ada satu sifat yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat melalui joget-joget gemoynya itu. Maka menurut saya memang tidak ada lain hal yang bisa dilakukan untuk memperkecil damage yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Mas Gibran nanti harus bisa tampil prima pada saat debat antar cawapres gitu, supaya masyarakat memaklumi, memahami dan mengerti bahwa pasangan ini sebetulnya ada kekuatan lain selain joget-joget gemoy dan sifat menahan emosinya Pak Prabowo yang kemarin akhirnya terlihat juga pada saat dia menyampaikan dasmu etik. Dan sebelum dasmu etik itu kan dia melakukan sebuah monolog ya, bagaimana perasaan Mas Prabowo etik sampai dia akhirnya keceplosan agak marah tuh dasmu etik itu. Jadi memang ini akan sulit sekali dihapus, Mbak Afi. Dan kalau kemudian ini membesar ya sekali lagi saya katakan Prabowo Gibran bisa kalah duluan gitu. Bang Ansat, terakhir ketika Anda mengatakan bahwa bebannya ada di Mas Gibran, lalu kemudian kita tahu debat nanti antara cawapres, Mas Gibran akan berhadapan dengan Pak Mahfud MD dan juga Gus Muhaimin Iskandar, itu saja sudah memiliki beban tersendiri. Apakah dengan situasi yang terjadi hari ini, Anda yakin bahwa Gibran akan tampil prima di debat tanggal 22 Desember? Ya, saya belum pernah yakin sih dengan penampilan Mas Gibran ya, apalagi dengan berbagai kata-kata yang sering dia ungkapkan dan viral, biarkan masyarakat menilai dan lain-lain. Tapi dia harus menampilkan performa yang prima gitu ya, karena dia maju dan masuk sebagai cawapres bukan dengan perjalanan yang normal. Ini kan perjalanan yang seperti dipaksakan gitu ya, bahkan ada etika berat yang dilanggar di sana. Dan kemudian ini juga menyangkut nama baik sang paman juga gitu, setelah dia meloloskan keponakannya bisa maju ke dalam ranah cawapres, seberapa kualitas yang dimiliki oleh Gibran itu juga akan menjadi perhatian. Jadi ini yang akan dipertaruhkan nama baik serta kualitas kehormatannya itu bukan saja Gibran, bukan saja Pak Prabowo, tapi ada Paman Usman dan Pak Jokowi tentunya. Baik, kita nanti simak bersama seperti apa jalannya debat pada tanggal 22 Desember dan lalu seperti apa situasi peta politik jelang hari tersebut. Terima kasih Bang Henry Satrio untuk diskusi kita pada sore hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.